Lu pernah nggak ngerasa hidup lu cuma kerja, belanja, bayar tagihan, terus ulang lagi? Rasanya kayak terjebak di lingkaran hamster, lari kenceng tapi tetap di tempat yang sama. Nah, dari situ gua mulai kenal sama konsep frugal living. Banyak orang salah paham, dikiranya frugal living itu hidup pelit, serba irit, nggak mau keluar uang sama sekali. Padahal nggak gitu, bro. Frugal living itu soal hidup cerdas, bukan hidup miskin-miskinan. Ini tentang ngatur prioritas, bukan nyiksa diri. Frugal living ngajarin gua untuk beli sesuatu bukan karena lagi tren, tapi karena gua butuh, dan itu bener-bener nambah value di hidup gua. Kayak gua udah lama nggak beli baju cuma karena diskon 70%. Karena ujung-ujungnya baju itu cuma numpuk di lemari, jarang dipakai. Gue juga mulai lebih sadar sama kebiasaan kecil yang ternyata ngabisin uang. Ngopi tiap pagi di coffee shop, oke, sesekali nggak masalah. Tapi kalau tiap hari, setahun bisa jutaan hilang. Gua ganti dengan bikin kopi sendiri di rumah. Rasanya tetap enak, malah ada rasa puasnya. Frugal living itu juga bikin gua belajar nikmatin hal-hal gratis atau murah. Jalan sore di taman, masak bareng temen, baca buku di perpustakaan. Ternyata banyak banget kebahagiaan yang nggak butuh swipe kartu debit. Beda sama hidup hemat yang fokusnya cuman irit. Frugal living itu fokusnya memaksimalkan nilai dari setiap rupiah yang keluar. Lo masih bisa liburan, tapi lo cari cara biar liburan itu tetap seru tanpa bikin rekening lo nangis. Lo masih bisa makan enak, tapi lo tahu kapan harus masak sendiri dan kapan boleh makan di luar. Dan yang paling penting, frugal living bikin lo punya ruang untuk nabung dan investasi. Lo nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga masa depan. Karena tujuan akhirnya bukan cuma punya uang, tapi punya kendali atas hidup lo. Lo bisa bilang iya ke hal-hal yang penting buat lo dan bilang enggak ke hal-hal yang cuma bikin lo nyesel nanti. Frugal living ngajarin gua bahwa hidup itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang cukup sama yang lo punya, sambil tetap nyiapin masa depan yang lo mau. Karena ujungnya bukan soal siapa yang paling banyak barangnya, tapi siapa yang paling bahagia dan bebas tanpa harus dikejar-kejar tagihan.